Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan ya, nikmat yang luar biasa ya kepada kita semuanya di sore hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali agenda kita, yaitu ngaji tahsin pekanan ya, untuk melanjutkan eh, bedah tajwid ya, sekaligus praktek membaca bagi yang ingin praktek ya. Kalau hanya ingin mendengar juga tidak ada masalah ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Al-A'la ya, ayat 8. Maka sekarang kita lanjutkan untuk bedah tajwid di sore hari ini, yaitu melanjutkan di ayat yang ke-9. Seperti biasanya nanti kita contohkan dulu bacaannya, kemudian kita bedah tajwidnya. Jika ada yang ingin membaca bisa angkat tangan ya, atau bisa mengajukan diri begitu. Kemudian membaca. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ya, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja lanjutkan di surah Al-A'la ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, itu ayat yang ke-9 ya. Kita bedah dulu tajwidnya. Ya, di sini di ayat yang ke-9 ya, itu diawali dengan lafadz fadzakir. Di sini huruf fa ya, huruf fa ini termasuk huruf yang tipis ya, huruf yang tipis, maka tipiskan dan jangan sampai dia berubah menjadi huruf yang lain. Seringkali berubahnya di sini menjadi huruf P ya, pada ya. Makanya perlu diperhatikan yang masih terbiasa dengan logat P, nah perlu dilatih pelan-pelan ya, perlu dilatih pelan-pelan. Pastikan yang keluar fa ya, bukan pa ya. Faza, kemudian huruf zal. Nah, huruf zal ini dia juga cukup istimewa ya. Huruf zal jangan sampai berubah menjadi sin, jangan pula sampai berubah menjadi zai ya, faza. Ya, karena kita sering menemukan ya, orang membaca zal dengan zai ya. Jangan sampai juga berubah menjadi jim ya, faja. Nah, begitu. Jadi pastikan faza al ya di sini ya, za zi zu. Nah, fadzakir ya, fadzakir, kafnya bertasydid dan kaf punya hames ya, maka keluarkan hamesnya ka ki ku ya. Kalau kita sering latihan ngomong dalam bahasa Inggris, nah, biasanya di huruf kaf ini tidak ada masalah ya, karena huruf kaf di dalam pronunciation bahasa Inggris, nah itu ada hamsnya. Nah, maka
itu yang sesuai ya, bukan K tanpa tanpa adanya hams ya atau aliran udara yang keluar dari mulut saat kita mengucapkan huruf kaf. Setelah itu ro ya, ro yang sukun di sini ro-nya didahului harokat kasroh pada huruf kaf. Nah, maka ro-nya ini terbaca dengan tipis, ya, tipis biasa. Kir, 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 kir biasa. Nah, kalau ini insya Allah mudah ya, karena memang kita sudah terbiasa dengan ro yang tipis. Nah, nanti kalau ketemu dengan ro yang tebal, nah, biasanya beberapa orang ya butuh latihan ya, butuh konsistensi. Nah, setelah itu lafadz yang kedua ya, in, i-nya pastikan ya dia harokatnya kasroh, jangan dibaca dengan miring ya menjadi in. Nah, masih ada yang membaca dengan in ya. Jadi huruf-huruf yang harokatnya kasroh tanpa sadar itu terucap dengan imalah ya atau miring ya. In, bis, bismi, begitu. Nah, maka perlu diperhatikan dia vokalnya i ya, i, in ya, begitu. Setelah itu di sini ada nun yang bertasdid ya. Nun bertemu dengan nun. Maka ini ditahan dulu ya. Ini eh, ditahan, keluarkan gunnahnya ya. Ditahan 3 rokat, jangan terburu-buru. Inna, inna ya. 1, 2, 3 ya. Inna. Nah, begitu. Jadi jangan innafa tapi inna ya. Jadi huruf-huruf yang bertasydid terutama nun dan mim ya dan juga huruf-huruf yang lain yang dia ada gunnahnya maka tunaikan dulu gunnahnya jangan tergesa-gesa. Fa'ati ya, fa-nya sudah tadi ya pastikan tipis. Ain dia keluar dari sini ya tengah lidah ya tengah lidah ya ini bukan lidah ya tengah tenggorokan a i u ya. Nah, tapi dia lemah saja ya jangan sampai menjadi o. Nah, beberapa ada yang seperti itu. Nah, itu adalah bacaan yang takaluf ya atau berlebihan. Jadi cukup ringan saja ya, tidak perlu ditekan terlalu kuat karena memang karakter dari huruf ain ini dia karakternya lemah ya, huruf yang dhaif ya. Kemudian ti ya, huruf ta ini juga sama dengan kaf ya. Dia ada sifat hamsnya, maka ti. Nah, ta ini juga orang-orang kalau sering ngomong bahasa Inggris, nah pronunciation-nya itu pasti ada hamsnya. Nah, seperti itulah huruf ta yang sesuai dengan hasil talaki yang kami dapatkan. Kemudian setelah itu di sini langsung masuk ke huruf zal ya. Di sini ada lam syamsiah ya. Fa'atidzi ya. Nah, di sini jangan sampai apa namanya? Tersisipi huruf dal ya. Fa'atid zi. Nah, begitu. Seringkali begitu. Maka pastikan dia langsung ke huruf zal ya. Tiz ya. Tizi, tizi. Nah, tizi. Nah, seperti itu ya, bukan tidzi. Nah, karena masih ada beberapa yang seperti itu. Kemudian zikra. Nah, ini kaf sukun ya. Nah, kaf sukun juga dia punya sifat lazimah yaitu hams tadi. Nah, dia menyertai huruf kaf itu dalam kondisi apapun ya, baik ketika dia berharokat ataupun ketika dia dalam kondisi sukun. Maka bukan dzikra, nah, tetapi zik, zik. Nah, begitu ya, zikra. Nah, ro-nya dia. Nah, kalau sekarang tadi di sini roknya tipis, yang terakhir di ayat 9 itu roknya dibaca dengan tebal.
Bagaimana caranya? Yaitu dengan menaikkan di sini ya, menaikkan pangkal lidah ya. Jadi pangkal lidah yang di sini kita naikkan ya, naikkan sampai eh, dia naik ya, terangkat ya. Nah, cara menaikkan pangkal lidah sudah kita buatkan videonya. Nanti bisa dilihat di YouTube Rumah Quran Sulaiman ya. Sudah ada contohnya, kita berikan video, kita senteri juga dan bisa dipraktekkan sehingga kita bisa mengetahui pangkal lidah kita sudah naik ataukah belum. Karena memang untuk menaikkan pangkal lidah ini terkadang sulit ya, dan makanya itu kita buatkan video untuk memudahkan kita dalam proses latihan. Nah, ini roknya dibaca tebal dan dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu pembahasan tajwid di ayat yang ke-9. Ya, kita contohkan lagi, sekali lagi, terus kemudian dipersilahkan ya. Saja tidak perlu menunggu di akhir ya. Fadzakir in nafa'atir dzikra. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya untuk contoh bacaan surah Al-A'la ayat yang ke-9. Ya, tidak ada yang ingin mencoba ya. Kalau ada langsung saja ya, bisa di apa namanya, angkat tangan atau yang sejenisnya ya. Oh, ada ya. Baik, kalau ada silahkan Ibu Betty ya, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mencoba atau bertanya Ibu Betty? Mau mencoba. Oh ya, silahkan, boleh. A'udzu billahi Pakainya minasyaitonir ain Bu, rajim. bukan au ya. Ain. A'udzu, a'udzu, bukan a'udzu ya. Nah, coba diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. sifat hamas dari kafnya keluarkan. Zik, zikra, fadzakir, in nafa'atiz zikra. Nah, coba sekali lagi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, seperti itu ya. Nah, Kurang lebihnya seperti itu. Bagus ya, tinggal disempurnakan tadi di awal tadi ainnya. Perlu dikonsistenkan nanti kalau ketemu lagi, jangan sampai tertukar menjadi huruf hamzah ya. Tuh, ada lagi ya, ada Ibu Antin. Silahkan Bu Antin. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud dulu ya, Us ya. Ya. Boleh, silakan. Ta'awud dulu boleh, langsung juga nggak masalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada koreksi, Us? Belum sementara. Coba lanjut Ya. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Pak, ulangi lagi. Kafnya kayak keluar ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, Koreksi Us. fadzakir. Yang belakang ya sudah, yang depan masih fadzakir, fadzakir ya. Fadzakir ya. Fadzakir. Fadzakir gitu ya Us.
Coba. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Seperti itu. Cuma roknya jangan panjang-panjang Bu ya. Kurang panjang, Us. Panjangan Bu. Jadi Oh, kepanjangan, cukup iya. dua rokaat kan. Oh, oh, bukan. Oh. Nah, itu Oh, 2 harokat ya, Us. Iya. Ulangi ya, cukup Us ya. dua rokaat. Boleh. Cukup, Us. Kalau mau ngulang boleh, kalau cukup Ya. boleh juga. Pak. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Iya, seperti itu ya. Jadi Iya, Us. roknya ini cukup dua harokat saja ya. Nah, begitu. Ya. Cukup, Bu? Syukron, Us. Ya, Syukron, Us. Afan. Baik, itu ya. Ini terkadang yang menjadi perhatian memang di sini ya, di akhir ini ya. Apalagi ketika ini di akhir ayat yang kita baca, nah, biasanya otomatis kita itu memanjangkan ya, lebih dari 2 rakaat. Nah, itu yang kemudian perlu menjadi perhatian bahwasanya mau di ayat yang terakhir pun kalau dia panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek. Baik, kita lanjutkan ya di ayat 10. Yang ke-10, saya dzakaru may yakhsha. Sini ayat yang ke-10 ya cukup pendek ya. Diawali dengan saya dzakar, sinnya tipis. Kalau ini insya Allah mudah ya. Karena seperti huruf S di dalam bahasa kita sehari-hari. Sehingga terkadang tidak ada masalah untuk huruf sin ini ya. Kemudian saya ya dia tipis ya. Pastikan saya ya bukan saja ya. Saya zakaru ya. Kemudian huruf dzalnya bertasdid. Tadi sudah kita contohkan ya di ayat yang ke-9. Pastikan bukan sayat za ya, tetapi saya za ya, saya za ya, bukan sayat za. Karena masih ada yang seperti itu ya. Kemudian zakaru, kafnya juga sama, ya tinggal di tasdidkan saja, zaka, zaka. Tapi ingat tidak perlu sampai ditekan berlebihan menjadi zaka, zaka ya. Karena dia tidak ada number di situ, jadi cukup saya zakaru, zakaru, bukan zakaru. Nah, kan berbeda ya. Kemudian ya di sini roknya berbaris dhammah. Nah, pastikan dia itu roknya tebal. Nah, terkadang huruf ro yang berbaris dhammah ini sebagian orang terkadang kesulitan ya. Kadang yang berbaris fathah begini dia bisa ya. Tapi terkadang yang berbaris dhammah ini terkadang tidak bisa, terkadang tidak konsisten ya. Itu yang kita temukan. Jadi terkadang di atas mungkin bisa, nanti di tengah mungkin lupa, nanti di bawah bisa lagi. Nah, maka pastikan di sini ya oroknya selalu ditebalkan dengan konsisten, yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah ya, seperti yang ayat sebelumnya tadi. Kemudian di sini ada mim, pastikan dia tipis ya, ma bukan ma, tetapi ma biasa. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian ya. Beberapa sudah mulai terbiasa dengan nun sukun bertemu ya, tapi beberapa yang lain masih agak apa namanya, agak kurang tepat ya. Karena seringkali begini ya, ini kan kalau secara hukum tajwid yang kita kenal kan
dia idgham bigunnah ya, idgham bigunnah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw ya, yanmu begitu kan. Yaitu ditandai dengan adanya ini ya, tanda tasydid di atas huruf ya, sehingga tanpa disadari ya, secara refleks kita menghilangkan nun ini ya, menghilangkan nun ini langsung masuk ke huruf ya ya, maya ya, maya. Nah, seperti itu. Nah, padahal pengucapannya enggak begitu ya, pengucapannya enggak begitu. Karena di sini harus ada gunnahnya ya. Harus ada gunnahnya kalau kita mengucapkan maya begitu. Nah, itu yang keluar itu semuanya keluarnya dari sini ya, dari eh, rongga mulut. Padahal bacaan gunnah atau dengung itu keluarnya dari rongga hidung. Ya, maka huruf nunnya ini jangan dihilangkan. Nah, jangan dihilangkan. Jadi masih tersisa sifat-sifat dari huruf nun sambil kemudian separuhnya lagi mengucapkan huruf ya. Jadi menekan ya-nya jangan terlalu kuat ya. Jadi mei ya, mei ya, mei ya, bukan mai ya. Kan berbeda ya. Mei, mei ya. Nah, kalau begitu sini kerasa ya, ada getarannya. Nah, sehingga itu cocok ya dengan kaidah tajwid idgham bi gunnah. Nah, memang kadang perhatian kita terfokus pada tasdidnya ini ya. Maka ini perlu diperhatikan. Cara paling mudah adalah ya ini ya, kalau ada idgham bi gunnah ya bertemu ya, nun sukun bertemu dengan ya. Nah, tasdidnya dihilangkan saja ya. Nah, karena kalau di mushaf standar Madinah itu memang tidak bertasdid ya. Kenapa tidak diberikan tasdid? Itu sebagai tanda bahwa idghamnya itu tidak sempurna. Ya, jadi kalau di mushaf standar Madinah untuk huruf-huruf yang peleburannya sempurna itu diberikan tanda tasdid. Sedangkan yang tidak sempurna ya, dia tidak diberikan tanda tasdid. Tapi untuk mushaf standar Indonesia yang kita gunakan seperti di layar ini, mau dia peleburannya sempurna ataukah tidak, semuanya diberikan tanda tasdid. Nah, maka ya kita yang harus tahu ya, harus tahu konsepnya. Apakah ini sempurna ataukah tidak. Nah, selanjutnya yaitu huruf kha ya. Nah, kha ini perlu berhati-hati ya, terutama ketika dia dalam kondisi sukun. Nah, seringkali dia berubah menjadi huruf ha, yah, yah. Nah, kalau yah sya itu dia yang muncul ha ya. Maka perlu diperhatikan ya, kha dengan ha itu memang bedanya agak tipis ya. Tapi beberapa orang kemudian ada yang untuk membedakan terkadang malah jadi berlebihan mengucapkan huruf kha yang sukun menjadi yakh. Nah, yakh. Nah, begitu. Nah, itu juga apa namanya? Kalau orang bilang apa namanya? Ada suara ngorok-ngoroknya ya. Nah, jadi ngoroknya itu tidak kemudian besar sekali ya. Dia kecil juga, ya. Nah, begitu saja. Tidak perlu sampai ya. Nah, itu kalau sampai seperti itu berlebihan. Nah, tapi yang belum terbiasa, biasanya tanpa sadar, yang keluar justru malah huruf H ya, ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini perlu diperhatikan huruf kho-nya jangan sampai tertukar menjadi huruf H ya. Kemudian yang terakhir itu huruf shin ya, huruf shin. Di sini huruf shinnya dibaca 2 harokat ya, sama seperti di ayat yang sebelumnya.
Di sini ditandai dengan adanya fathah berdiri. Nah, sehingga mudah untuk melihat ya bahwa di sini shinnya adalah dua harokat. Pastikan huruf shin ini dia diucapkan dengan normal juga ya. Jangan sampai berlebihan sehingga terkadang muncul apa namanya gerak bibir yang menjadi monyong ya. Sha, nah begitu. Sha, nah, harusnya dia cukup sha, sha, nah begitu. Huruf-huruf yang harokatnya fathah, dia tidak boleh diucapkan dengan monyong. Nah, monyong itu untuk harokat dhammah saja ya. Maka kalau dia tidak dhammah, maka ya jangan dimonyongkan ya. Huruf apapun itu nanti ya, dari hamzah hingga ya, kecuali waw ya, karena dia memang awalannya monyong dulu ya. Tapi ketika sudah dibuka mulutnya, sudah keluar suaranya, maka ketika fathah ya tidak akan monyong. Kecuali ketika dhammah maka dia akan terus monyong. Nah, itu untuk ayat yang ke-10. Baik, kita contohkan bacaannya. Ini ayatnya pendek-pendek ya. Saya dzakkaru man yakhsha. Nah, jadi cukup seperti itu saja, ya, tidak terlalu berlebihan. Kha-nya, kafnya juga tidak ditekan secara berlebihan, tetapi normal ya. Jadi eh, biasa begitu. Ya, ada yang mau mencoba lagi atau tidak? Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, nggak ada ya berarti ya. Kita ada lagi ya. Silahkan Bu, mana tadi? Bu Betty lagi ya. Silakan Bu Betty dibuka mic-nya. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, ya kan? Hak Ya. kok-nya seperti hak ya. Yah, yah, yah. Nah, itu kan hak ya. Coba lagi, Bu. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, masih ya. Sama ini terakhir ada semacam apa? Tambahan huruf hamzah ya. Sya, sya. Pastikan huruf yang berharokat itu muaranya ya, muaranya berhentinya bukan di tempat yang lain, tetapi dia di rongga mulut ya, di al-jauf itu kan. Kalau sya, nah, nanti dia masuk ke sini ya, karena ada hamzahnya. Nah, jadi semua yang berharokat pastikan dia muaranya ke al-jauf atau ke rongga mulut ya, bukan ke yang lain. Ya. Mau coba lagi Bu atau cukup? Kita coba lagi Pak. Ya, boleh silahkan. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, begitu. Nah, cuman ininya tadi Bu ya, apa namanya? Kepanjangan. Ya, kepanjangan. Sudah cocok begitu, cuman nah ini Ya. cukup dua harokat saja. Sya, nah, sya, tidak perlu sya. Nah, itu kan sudah kerasa sekali ya, lebih Iya. dari dua harokat. Iya, begitu. Cukup Bu? Cukup jazakillah khairan Pak Ustaz. Ya, ya, jazakillah ya. Kalau kalau ke saya jangan jazakillah ya. Nanti Jazakallah saya Pak Ustaz. jadi ustazah repot nanti ya. Gitu. Mana tadi? Ya, ya, jadi kalau jazakillah itu untuk akhwat ya. Kalau jazakallah itu untuk wan. Ya. Gak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan di ayat 10 sudah. Sekarang kita ke ayat yang ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa. Jadi di sini ayat 11 ya.
wa yatajannabuhal asyqa. Nah, ini huruf waw ya. Nah, tadi yang kita singgung ya, waw dia tipis ya. Jadi dimulai dari monyong dulu, wa ya. Wayata, wayata, bukan wa ya. Kalau wa dia berbeda. Ini ada sedikit cerita terkait huruf waw ini ya. Ada beberapa orang yang dulu ketika saya mengisi pelatihan ya, pelatihan untuk apa namanya guru-guru ya, guru-guru TPA begitu ya. Ada bapak-bapak ya sudah agak sepuh ya. Nah, mengatakan kalau huruf waw itu harusnya tidak wa gitu kan, tapi wa begitu ya. Terus saya tanya, kenapa kok begitu, Pak? Gitu kan. Nah, ya kalau wa itu kayak kurang keren begitu kan. Jadi kalau wa itu kan lebih lebih mantap ya. Wa begitu kan. Tapi ya sayangnya membaca huruf hijaiyah itu tidak terpengaruh dengan keren atau tidaknya ya. Nah, tetapi ya kita kembalikan kepada suara aslinya ya. Maka walaupun mungkin terasa tidak keren bagi sebagian orang, kalau wa ya tetap wa ya, tidak boleh kita rubah menjadi wa. Nah, seperti itu. Ya, maka ini juga penting ya. Ya, nggak apa-apa seperti itu untuk pembelajaran. Wayata, ta ada hamznya tadi sudah kita bahas ya. Kemudian huruf jim. Nah, jim ini dia salah satu sifatnya adalah jahar ya, jahar. Ya, jadi dia bukan ja ya. Jadi tidak ada percikan udara ketika mengucapkan ja, ji, ju. Nah, begitu. Tetapi dia lebih bersih ja, ji, ju, ja, ji, ju ya, bukan ja, ji, ju. Nah, terkadang beberapa sahabat-sahabat kita masih ada yang kesulitan ya mengucapkan huruf jim ini dengan lebih bersih ya. Nah, maka perlu dilatih karena memang setiap hari kita kalau mengeluarkan atau membunyikan huruf J begitu seperti ini ya. Saya mau jajan, saya mau jalan-jalan. Nah, sehingga itu terbawa ketika kita mengucapkan atau ketika membaca Al-Qur'an. Nah, maka perlu dibedakan kapan kita ngomong ya dengan bahasa Indonesia dan kapan kita mengucapkan huruf jim ketika membaca Al-Quran ya. Pastikan dia yang berperan adalah tengah lidah ya, tengah lidah menyentuh ya atau mengarah ya, belum sampai menyentuh, mengarah ke langit-langit atas. Aja, ja, jiju ya. Kalau ja, jiju, nah, bisa dirasakan ya secara mandiri itu yang kerasa lebih kepada bagian depan sini. Nah, sehingga dia bukan tengah lidah. Nah, jadi sebenarnya kita juga ini ya bisa merasakan secara mandiri terkait dengan letak-letak suara huruf hijaiyah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada nun yang bertasydid. Nah, ini tadi sudah ya, tunaikan gunnahnya, tunaikan taronumnya, ya, ditahan dulu 3 harokat, jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Kemudian selanjutnya huruf ba ini juga beberapa kita dapati ya ketika kita mendampingi talaki itu. Ada yang huruf-huruf yang lain sudah bagus ya, sudah bagus, sudah baik, tapi ternyata huruf yang biasanya dianggap gampang, tetapi justru malah sulit ya, yaitu seringnya ditambahkan dengan percikan udara ya, ba ya, buha, nah, begitu. Padahal yang tepat tidak seperti itu ya, karena huruf ba itu dia
sifatnya adalah jahar ya, bukan hams. Maka ketika dia diucapkan, dia tidak diikuti dengan aliran udara yang keluar beserta dengan suara yang dihasilkan. Nah, biasanya yang masih seperti itu orang-orang yang punya logat daerah-daerah Jawa begitu ya. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Maka jangan sampai babi bu, tapi dia lebih lebih ringan ya, babi bu, babi bu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu H ini juga cukup menarik ya. Ini huruf yang sering sekali ya kita jumpai di Al-Fatihah ya, sering kita dapati. Dan ketika kita mendengarkan ya beberapa sahabat-sahabat yang lain ya ketika membaca itu masih banyak yang huruf haknya ini ya, atau kalau orang yang awam biasanya hak besar, hak kecil begitu ya. Tapi seharusnya ya tidak pengaruh ya hak besar, hak kecil ya. Ya yang benar adalah hak dengan hak. Nggak apa-apa. Bahkan ya. Nah, hak ini dia di sini ya. Di pangkal tenggorokan. Kalau hak kan dia di sini ya, di tengah tenggorokan. Maka pastikan dia yang keluar adalah ha ya. Ha biasa. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu ya. Nah, karena ha ini dia punya sifat khofa begitu. Maka terkadang dia itu suaranya menjadi lebih samar sehingga kadang terbaca ha, 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 nah, begitu. Nah, sehingga itu hak atau hak begitu kita tidak eh, terlalu jelas ya karena dia di antara kedua huruf tersebut. Nah, maka pastikan dia suaranya ha, ha, hi, hu ya. Biasa, tidak perlu sampai ha, hi, hu. Nah, tidak sampai seperti itu. Cukup di sini saja ya. Tidak perlu sampai ke dada. Kemudian di sini ada apa namanya lam komariah ya atau ada yang menyebut dengan izhar komari. Maka pastikan lam sukunnya ini dia terbaca dengan baik ya. Tetapi ingat lam itu dia tidak punya sifat syiddah. Ya. Dia punyanya adalah tawasut. Maka jangan disyidahkan ya hal begitu. Harusnya hal a ya, bukan hal a gitu kan. Tapi kalau yang paling mudah ya dibaca apa namanya sambil jalan ya. Nah, jadi kalau ini kita putus dari sini ya al a ya. Al a al ashqo ya. Bukan al ash al ash. Nah, karena masih banyak yang membaca seperti itu. Bahkan di ya ini mohon maaf ya, di beberapa metode pengajaran tahsin yang pernah kita temukan, justru malah gurunya itu menyuruh santrinya untuk membaca setiap huruf sukun ya, apapun hurufnya itu dengan ditekan yang kuat seperti itu. Nah, padahal itu ya tidak sesuai ya karena setiap huruf itu punya sifatnya masing-masing. Memang ada yang sifatnya syiddah tapi tidak semuanya. Nah, maka jangan disamaratakan. Nah, itu ketika dulu saya dipanggil ya untuk mendampingi begitu. Loh, kok jadi seperti ini ya. Akhirnya ya perlu ya, memperbaiki lagi ya pelan-pelan. Nah, makanya belajar sifat itu penting ya. Nah, selanjutnya ya, di sini A. Nah, di sini biasanya ada masih kita dengarkan. Nah, di sini kan al A ya, al A. Jadi lam sukun kemudian A jangan dibaca ala ya, ala ya. Hala ya begitu kan. Wa yatajannabuhala.
halas. Nah, begitu. Nah, jadi jangan begitu. Karena di sini ini hamzahnya harus terbaca dengan jelas ya. Eh, Lam sukun harus terpisah, hamzahnya juga harus terpisah ya. Nanti kalau dibaca begitu ya ada peluang pindah ke riwayat yang lain. Nah, maka ini al-a bukan ala, bukan ala. Nah, begitu. Tapi hamzahnya harus diperjelas bunyinya. Kemudian ini huruf shin ya, ash. Nah, ash juga jangan sampai dia monyong, ash. Nah, ash. Nah, tidak sampai seperti itu, cukup ash. Nah, ash. Nah, karena dia dalam kondisi sukun ya maka tidak boleh monyong ya kecuali huruf shinnya ini dalam kondisi dhammah maka dia harus monyong. Nah di sini di huruf qaf ya ko ini walaupun di sini harokatnya miring ya tapi ini harus dibaca dengan panjang ya. Kalau kita wakaf di sini, nah, kalau kita wakaf di sini harus dibaca dengan panjang ya, jangan dipendekkan. Lalu kenapa kok dia itu harokatnya bukan fathah berdiri ya, beda dengan yang ayat ini ya 9 dan 10 begitu kan? Nah, karena ini apa namanya? Ada tanda ini ya. Nah, ada tanda wakaf mamnu ya atau wakaf lam alif yang mana kalau yang difahami orang secara umum kan itu bukan tempat berhenti. Sehingga ada peluang orang itu menyambungkan antara ayat 11 dan 12. Maka kalau disambungkan ya memang di sini harokatnya miring ya, bukan fathah berdiri ya, tapi fathah biasa. Nah, tapi kalau ini kita wakaf di sini seperti tadi yang kita contohkan, ya maka ya ini kembali ke awal ya, ini menjadi berdiri. Nah, jadi ini qafnya dua harokat dan dia termasuk huruf tebal ya. Dan di sini walaupun dia harokatnya miring, di sini ada gambar seperti huruf ya ini ya. Nah, ini sebenarnya adalah alif ya. Nah, ini sebenarnya alif. Maka itu fungsinya untuk memanjangkan. Jadi di sini pun ya, kalaupun ini ditulis miring begitu, miring begini, sini juga miring juga sama, ya dia tetap panjang begitu kan. Ya, memang ini salah satu kemudahan yang kita dapatkan di Mushaf Standar Indonesia ya. Sudah dibantu harokatnya itu disesuaikan gitu kan. Tapi kalau kita membuka Mushaf Madinah di sini semua miring begini ya, tidak ada fathah berdiri. Nah, semua sama seperti di ayat yang ke-11 ini. Nah, jadi ini kalau wakaf dibaca panjang, nah kalau wasol atau disambung baru dia dibaca pendek al-ashqalladzi. Nah, seperti itu. Ya, ayat 11 ya. Kita contohkan sekali lagi. Terus nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya atau kalau ada yang mau praktek juga dipersilahkan. Wa yatajannabuhal ashqa. Jadi cukup seperti itu ya. Qafnya dua harokat ya. Ingat dua harokat saja, jangan panjang-panjang. Ya, itu ayat 11 ya. Ada yang mau mencoba? Enggak ada. Kalau enggak ada kita, oh ada. Bu Betty lagi ya. Silahkan Bu Bu Betty. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, ya ada ini keluar lagi Bu Hamzahnya. Asko. Ya. Nah, gitu. Sama taknya ini hamsnya keluarkan Bu. Wayata. Wayatajan. Wayatajannabuhal ashqa. Ashko ya cukup ko bukan ko. Nah itu hamzahnya hilangkan. Coba lagi Bu. Wa yatajan
wa yatajannabuhal ashqa. Nah, begitu. Nah, bisa membedakan ya Bu ya antara yang ada hamzahnya dengan tidak? Iya, Kak Ustadz. Iya, Yang iya, kalau yang itu lamnya kadang kayak suka mantul itu, biar nggak mantul gimana ya? Hal gitu kadang kalau pas lagi panjang gitu halnya pasti lamnya. iya. Memang kadang salah satu yang menjadi PR itu huruf lam itu kadang mantul ya. Alhamdu ya. Ya. Hal a begitu kan. Maka biar tidak mantul, setelah kita menyentuhkan ujung lidah di tempat Ashqa. keluarnya lam, hal langsung Hal. dipindah ke a, hal a. Dan biar nggak mantul gimana? Sifat tawasudnya ditunaikan hal a, hal a. Nah, begitu. Hal Hal. a. An. Nah, Hal. An. begitu. Baik, baik, Kak Ustadz. Karena beberapa sifat itu ketika dia tidak ditunaikan, biasanya efeknya akan mantul. Salah satunya sifat rokhawah dan sifat tawasud ini. Ya, misal kalau rokhawah itu huruf sin ya. Huruf sin dia tidak tertunaikan menjadi bismillahi, bismillahi. Nah, biar nggak mantul gimana? Ya tunaikan saja rokhawahnya. Bismillahi. Nah, begitu. Termasuk lam juga sama ya. Tunaikan saja sifat tawasudnya. Ya insya Allah lebih aman untuk tidak mantul. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ye, sama-sama. Ya, baik kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Ayat 12 ya. Alladzi yaslan naral kubra. Nah, jadi alladzi yasla ya. Ya, baik kita bahas ya. Di sini ada alladzi. Nah, di sini ada hamzah wasal ya. Hamzah wasal yang dia mengikuti lam takrif dalam lafadz alladzi. Ya, maka dia selalu dibaca fathah ketika hamzah wasal itu bersanding dengan lam takrif. Nah, jadi tidak ada yang dibaca dengan illadzi atau ulladzi, ya, tetapi alladzi. Nah, jadi ini salah satu apa namanya kaidah cara membaca hamzah wasal ya. Kalau begini memang ya mudah ya, karena memang kita sudah terbiasa. Nah, tapi barangkali ada yang belum tahu rumusnya, nah ini kita sampaikan ya. Ketika hamzah wasal dia bersanding dengan lam ta'rif, ya, maka dia dibaca fathah ya hamzahnya. Kemudian alladzi ini dia masuk dalam kategori lam syamsiah ya, bukan lam komariah ya. Karena masih ada ternyata yang wallahu alam ya, kenapa begitu ya. Masih ada yang menggolongkan ini ke dalam lam komariah ya. Mungkin beliaunya lupa ya, bahkan pernah melihat di grup Facebook itu apa namanya sempat rame ya, lihat komen-komenan begitu. Padahal di sini jelas-jelas paling gampang ya ketika lam takrifnya itu ada tasdidnya, ya dia lam samsiah ya. Begitu saja paling gampang. Nah, di sini ada dua lam, memang lam yang pertama dihilangkan ya. Ya, memang rosemnya seperti itu khusus untuk huruf lam dan itu memang taukif dari Allah sudah seperti itu. Maka tulisannya seperti ini. Ya, sehingga yang terbaca itu adalah lam yang kedua ya, sehingga dia terjadi idgham ya, idgham syamsi sehingga dia masuk dalam kategori lam syamsiah. Kemudian alladzi ya, zalnya dua harokat, pastikan dia hurufnya zal ya, bukan jim, bukan allazi, bukan allazi ya, bukan alasi. Ada juga yang seperti itu, tetapi alladzi ya, zazizu ya.
ujung lidah ke gigi seri atas ya. Itu huruf zal. Kemudian yausla ya huruf sod, huruf sod. Nah, ini juga beberapa orang kesulitan ya ketika mengucapkan huruf sod. Nah, karena memang huruf sod ini dia satu makhraj ya atau satu tempat keluar dengan huruf sin. Nah, maka kalau dia belum bisa menaikkan pangkal lidah, pasti yang keluar akan yasla ya, yasla begitu. Padahal kalau yasla berarti ya tertukar hurufnya begitu kan ya. Tertukar hurufnya menjadi huruf sin ya. Maka pastikan huruf shad ini dia dalam kondisi apapun ya, pastikan disertai dengan naiknya ya, naiknya pangkal lidah dan lengketnya ini ya, langit-langit langit tengah lidah ke langit-langit atas ya. Jadi pangkalnya naik, tengah lidahnya lengket ke langit-langit atas. Yels, ya, yels la ya, yels la. Tapi beberapa ada juga yang sudah bisa, tetapi mempengaruhi huruf ya yang di depannya, sehingga ya-nya ikut menjadi tebal menjadi yosla begitu. Nah, itu juga ada. Memang kadang huruf-huruf isti'la ini dia mempengaruhi huruf sebelumnya. Nah, maka pastikan ya-nya tipis, kemudian huruf shadnya baru tebal ya. Yos, ya, bukan yos. Nah, begitu. Yausla. Kemudian langsung ya ini ke sini ya ke lam ta'rif sehingga lamnya dibaca pendek langsung dimasukkan ke nun sehingga nunnya diberikan tanda tasdid ya. Di sini ada lam syamsiah juga sehingga nunnya ditahan dulu 3 harokat ya, didengungkan dulu, jangan tergesa-gesa. Jadi semua yang ada gunahnya itu ditahan dulu ya 3 harokat, jangan terburu-buru. Memang bab gunah ini beberapa apa ya sering terabaikan ya. Padahal ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan ya. Walaupun memang lahannya dia lahan khofi ya, lahan kecil, kesalahan yang kecil ya. Tapi kalau nasihat dari guru-guru kami, ya kalau gunnah itu ada kadarnya, ada porsi untuk ditahan, maka ya tahan saja ya. Walaupun itu kesalahan kecil ya tetap ya harus diperhatikan. Karena begitulah Al-Quran diturunkan ya. Al-Quran diturunkan dengan talaki dan musyafahah. Maka kalau talaki kita atau musyafahah kita itu guru kita meminta untuk ditahan 3 harokat, maka ya kita ikuti bacaan yang diajarkan guru kita kepada kita. Nah, maka di sini nun yang bertasydid ditahan dulu, tunaikan dulu taronumnya, jangan tergesa-gesa. Setelah itu tunaikan matnya ya. Di sini ada alif setelah fathah. Maka nanya huruf nunnya dibaca 2 harokat. Terus setelah itu huruf ro-nya berbaris fathah, maka dia dibaca dengan tebal ya, ro. Nah, ro ya, bukan ro tapi ro. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama ya. Semua huruf-huruf yang tebal itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan menaikkan ini ya, menaikkan pangkal lidah. Jadi bukan dengan menggelembungkan pipi, bukan dengan memonyongkan bibir, tetapi dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian di sini ada lam ta'rif lagi ya, seperti tadi, lam sukun. Nah, ini jangan ditekan berlebihan, jangan dipantulkan, rolku ya, rolku. Nah, kafnya pastikan ada
hamesnya karena itu adalah sifat lazimah. Nah, kemarin ini jadi ingat ya, ada cerita dari guru kami ya, beliau mendapati ada eh, beberapa sahabat yang mengatakan bahwasanya huruf kaf dan huruf ta ketika dia berharokat, maka hilang, hamzahnya hilang, sehingga tidak ada itu sifat hamas pada kaf dan ta yang berharokat. Nah, ini perlu di apa namanya? Perlu direvisi ya. Karena kalau kita membaca di seluruh buku-buku tajwid itu sama ya, bahwa sifat hamas itu dia adalah sifat lazimah. Nah, apa itu sifat lazimah? Ya, sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun ya. Kalau dalam kondisi apapun, ya kondisi huruf itu cuma ada dua. Kalau tidak berharokat, ya sukun. Nah, maka kalau itu sifat lazimah, ya berarti dia dalam kondisi berharokat, baik fathah, kasrah, dhammah, ataupun ketika sukun, ya sifat itu menyertai huruf tersebut. Maka kalau ada yang mengatakan kaf berharokat itu tidak ada hamsnya, maka ini ya perlu ditabayunkan dulu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Tapi kemarin guru kami menemukan seperti itu ya. Dan bahkan itu dinisbatkan kepada Syekh Munawir ya. Padahal Syekh Munawir tidak seperti itu ya. Beliau ya sama juga dengan kita. Maka ya ini perlu berhati-hati di dalam memilih guru. Nah, kemudian setelah itu bak sukun ya, kubro ya. Bak sukun, bak punya sifat kolkolah salah satunya. Nah, pastikan ketika menunaikan sifat kolkolah, jangan sampai ada tambahan hamzah ya di belakang atau di setelah huruf ba yang sukun ya. Jadi bukan kube be. Nah, tapi cukup kubelo, kube. Nah, bukan kube. Nah, karena masih ada yang begitu. Nah, Bu Antin, ya ada yang ingin disampaikan atau ingin mencoba? Mencoba saja, Us. Oh ya, silakan Bu Antin. Ya. Alladzi yaslan narol kubra. Nah, roknya kepanjangan Bu dan Oh ya, masih ada ulangi. hamzahnya. Sama ini Bu, perlu ditebalkan sedikit. Kubro, yauslan, Kubra. naro, naro, ro. Nah, begitu. Coba lagi Bu. Alladzi yaslan narol kubra. Nah, yang ini masih kepanjangan Bu. Yang Oh terakhir, ya, ya apa sama namanya? ada hamzahnya ya. Kerasa Oh nggak Bu? iya, Kubro, terasa. Iya, nah begitu kan. ya, Ada terasa. ro, nah begitu. Kubra. Gitu ya, Us. Kubra. Ya, ya, kubro, kubro. Kubra. Nah, Kubra. Ulangi ya, Us ya. ya boleh. Alladzi yaslan narol kubra. Ya, begitu ya. Tinggal ini Bu, perlu ya sedikit dikurangi Bu, biar tidak agak terlalu mengalir ya. Kubro, nah, kubro, Kubra. ro, ro, ya. Atau satu kali aja, satu kali ayun, ro, ro, ro. Nah, Ro. nah begitu. Ro. Rol. Rol kubra. Tapi ada Ya, penjahnya. iya, cuman PR-nya emang itu ya. Bab Hamzah Iya, itu Us. ya masih Iya, belum iya. konsisten ya. Iya, Iya, begitu. belum. Belum, Us. Iya, betul. Gak apa Bu, nanti pelan-pelan dibiasakan. Insya Allah bisa nanti ya. Ya, Bu. Syukron, Us. Ya, Dadah. Us. Afwan. Monggo Bu Betty lagi ya. Silahkan Bu Betty. الذي يصلى النار الكبرى Coba lagi Bu. الذي يص... الذي Yausla. يص... Nah, yaknya ال...
ikut menebal Bu. Yals, yals, Iya, yals, la, iya, iya, yals, 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 la. Nah, begitu. iya, iya, yels, iya, yels. Alladzi yaslan naral kubra. Iya, begitu ya. Nah, roknya sama tadi ya. Mungkin bisa Kepanjangan. ditebalkan sedikit lagi, Bu. Kalau panjangnya enggak, Bu? Ya sudah pas gitu ya. 2 rokat sudah pas segitu. Tidak terlalu panjang juga ya tidak terlalu pendek ya. Nah, begitu Bu Bu Betty? Ya, baik, Pak Ustaz. Makasih. Iya. Ya, sama-sama. Ya, ini sudah akan jam 5 ya. Jadi eh, hari ini kita cukupkan dulu sampai di ayat yang ke-12. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di ayat 13 sampai 15 ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Baik. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada eh, apa ini? Ada yang chat. Oh, kok nggak keluar tulisannya. Oh, syukron Ustaz. Ya, afwan ya. Saya kira ada yang ngirim pertanyaan via chatting. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Semoga apa yang sedikit ini tadi ya bisa menambah bekal kita ya, bisa menjadi salah satu tempat kita untuk latihan ya, mengkonsistenkan eh, pronunciation ya kalau dalam bahasa Inggris memberikan vokal kita dan semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keistiqomah untuk kita semuanya dan semoga Allah mudahkan untuk bisa kembali berjumpa di forum-forum berikutnya. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.